Selamat pagi semuanya, selamat datang di Baktian Online City Gate minggu ini. Pagi hari ini kita akan mengingat kenaikan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari kita sama-sama menyanyikan pujian, bersyukur karena Tuhan telah bangkit dan telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua yang percaya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih karena Engkau telah pimpin kami. Engkau telah berikan kami satu hari lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau sama-sama menghayati Tuhan apa artinya kenaikan Engkau Bapa. Karena kebangkitan-Mu dan kenaikan-Mu Bapa, kami tahu bahwa hidup kami tidak sia-sia Tuhan. Bahwa hidup kami punya tujuan. Dan tujuan kami hanyalah Engkau Bapa. Kau pimpin setiap kami Tuhan. Walaupun kami terpisah oleh jarak Bapa, tapi teruslah datang dalam hati kami semua. Bukakan hati kami. Pimpin kami. Kami siap untuk menerima hadirat-Mu Bapa. Mari kita sama-sama katakan, Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. All I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am home. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am home. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Lebih dalam lagi. Lord, I offer you my life. All I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am home. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Yes, I will trust. I will trust in you. I will trust in you. I believe
trust in you, Lord. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. We believe in you, Lord. Sing our Father everlasting. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. To your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Judge and our defender, sovereign and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus.
Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Sekali lagi buat kebaikan, kasih setia, anugerah dan kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kekuatan, hiburan Tuhan, penuntunan Tuhan yang sempurna, penggembalaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan setiap daripada kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Allah yang hadir dalam seluruh langkah kehidupan kami Tuhan. Kau hadir dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami bersyukur untuk itu. Dan hari ini seketika kami merayakan Tuhan, mengingat kembali Tuhan kenaikan-Mu ke atas surga Tuhan Yesus. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan buat kuasa Tuhan, buat kehadiran Tuhan, buat pernyataan Tuhan yang Tuhan tunjukkan, buat janji dan pengharapan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga kami tahu Tuhan, iman kami dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan buat sekali lagi Tuhan buat karya-karya Tuhan yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Mari pada pagi siang hari ini, dikala kami berkumpul Tuhan, beribadah dari rumah ke rumah Tuhan, kami mohonkan kehadiran Roh Kudus, Roh penolong itu, Roh penghibur yang memberikan kami kekuatan. Roh itu hadir di tengah-tengah kami. Roh itu bertahta dan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, yang tidak terbatas dalam setiap hati dan jiwa kami. Kami mohonkan hikmat Tuhan, pengertian yang baru. Kami mohon kebenaran firman Tuhan untuk bisa memberikan kami sebuah pencerahan, bisa memberikan kami sebuah pengertian, hikmat yang baru Tuhan, pewahyuan yang baru, supaya kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal Tuhan lebih benar, mengenal Tuhan lebih tulus lagi. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap daripada kami. Kami sungguh terbatas, tapi kami sungguh Tuhan mempercayakan dan mengharapkan pada Roh Tuhan yang tidak terbatas itu untuk bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Bukan dengan perkataan hikmat manusia, tapi sungguh kuasa Roh Kudus bekerja menjadi perkataan-perkataan yang hidup, yang bisa Tuhan menyentuh sampai kedalaman hati dan jiwa kami. Thank you Jesus. We are ready to embrace the word of Jesus. In the name of Jesus we have prayed. Hallelujah. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara, senang kembali bisa bersama kembali pada pagi siang hari ini untuk kita berkumpul dalam ibadah. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga mengambil kesempatan untuk kita mengingat dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus dalam ibadah hari ini. Dan untuk itu kepada khususnya saya ingin menyampaikan pesan pada pagi siang hari ini, khusus pada tema kenaikan Tuhan Yesus, untuk kita sungguh memahami apa makna atau apa implikasi yang sesungguhnya kenaikan Tuhan Yesus itu punya dalam kehidupan setiap orang percaya, dalam iman kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Nah saudara, tentunya dalam kekristenan we spend a lot of time and a lot of resources, sometimes a focus and attention kepada perayaan Natal, perayaan Paskah, perayaan Jumat Agung tentunya setiap tahun. Dan pada khususnya di Australia, of course we have those public holidays to celebrate Christmas, Good Friday and Easter Sunday, Easter Monday. Tapi saudara, seringkali kita tidak place much attention on the series of events following on His resurrection. Dan tentunya dalam Alkitab kita mengerti seperti yang kita hari ini kita rayakan, saudara, kita mengerti bahwa 40 hari sudah Yesus bangkit, Yesus diangkat ke surga, dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan, yang kita sebut dengan Pentakosta. Hari ini saudara, saya mau mengambil waktu untuk khusus kita membedah dan membahas kira-kira implikasi, the implication that the ascension of Jesus actually has upon us, the believers, upon our faith and hope in Christ Jesus. Mari saudara, saya mau ajak saudara kita buka ayat pembuka kita dari kita Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat kedua sampai ketiga. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ketiga. NIV translation saya bacakan buat saudara. Until the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. After his suffering he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive.
He appeared to them for over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Kalau saya boleh lanjutkan ke ayat yang ke-9 sampai ke ayat 11, saudara, Kisah Rasul pasal pertama ayat 9 sampai 11. Dikatakan begini, after he said this, he was taken up before their very eyes, yaitu pengikut-pengikut atau murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan dia. Dan dikatakan, a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Jadi saudara, di kisah para rasul di sini kita jelas melihat dan membaca bahwa Yesus setelah dia dibangkitkan, he spent about 40 days. He spent 40 days, a period of 40 days to make himself appear to plenty of people. Dia menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada banyak orang, untuk dikatakan dalam Alkitab itu diberikan to give many convincing proofs that he was alive. So he appeared for a period over 40 days, and also he spoke about the kingdom of God. Jadi 40 hari dia tampil, mengajar Injil, kebenaran, tinggal bersama-sama, muncul dan menampakkan pada diri kepada banyak kelompok orang, saudara, untuk menunjukkan bahwa dia sesungguhnya hidup. Dan sesudah di hari ke-40 dikatakan he was taken up to the heaven. Di tengah-tengah murid-muridnya dia diangkat naik ke surga, lalu awan dikatakan menutupi dia sehingga dia tidak terlihat kembali. Lalu ada dua malaikat yang berdiri di tengah-tengah mereka yang mengatakan, orang-orang Galilea, mengapa kamu menatapi Yesus yang sudah terangkat ke surga? Karena Yesus yang sama yang terangkat ke surga, dia akan kembali datang dan turun persis sama seperti engkau melihat dia naik ke surga. Nah, jadi saudara, apa kira-kira implikasi dari kenaikan Tuhan Yesus ke atas surga? Saya mau membagikan ada 5 poin di sini, 5 implikasi penting yang kita sebagai orang Kristen kita harus mengerti mengapa Yesus naik ke surga dan apa dampaknya buat saya dan saudara. Mari kita buka poin yang pertama, saudara. Saya mau buka Yohanes pasal 16 ayat ke-28. Yohanes 16 ayat ke-28. NIV translation mengatakan begini, I came from the Father and entered the world. Now I am leaving the world and going back to the Father. Yesus mengatakan, I came from the Father and entered the world. I am leaving the world now and I'm going back to the Father. Jadi poin pertama, apa dampak atau implikasi dari kenaikan Tuhan Yesus? Yang saya mau menyatakan begini, bahwa it highlights the origin of Jesus. Itu sungguh menyatakan sumber atau berasal dari mana Yesus itu sesungguhnya. Yohanes 16 dikatakan bahwa seperti yang tadi kita sudah baca, Yesus, he came from God and he was sent by God the Father, and then now he is returning to the Father. Dia kembali pulang ke surga, ke rumah Bapa, dan disitulah kenapa dia diangkat, saudara. Kalau saya boleh buka Yohanes 17 ayat ke-8. Yohanes 17 ayat ke-8, lalu kita loncat ke ayat 13 sampai 16. Dikatakan begini, For I gave them the words you gave me. Ini Yesus berdoa bersama murid-muridnya. For I gave them the words you gave me and they accepted them. They knew with certainty that I came from you. Jadi Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya itu tahu bahwa aku datang dari engkau Bapa. And they believe that you sent me. Mereka percaya bahwa Bapa, engkau yang mengutus aku. Now I am coming to you now. Ingat, Yesus sekarang kembali pulang ke Bapa. But I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. I have given them your word, and the world has hated them, for they are not of the world any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Jadi ada beberapa hal di sana yang saya mau sampaikan. Kenaikan Tuhan Yesus, it highlights the true origin of Jesus. Dikatakan bahwa Yesus datang dari Bapa. He came from God. God the Father sent him, and he was returning. He was going back, returning to the Father, dan he was not of the world. Yesus bukan berasal dari dunia ini. Kenapa ini menjadi penting buat iman
kita sebagai orang Kristen, saudara, ini menjadi penting karena berarti sesungguhnya itu menyatakan dengan jelas bahwa kita menyembah Tuhan yang bukan berasal dari dunia ini. Kita menyembah Tuhan yang kuasanya bukan bersandar pada keterbatasan dunia ini, yang kemuliaannya bukan bersandar, bukan bersumber kepada kefanaan dunia ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bersumber dari the divine realm, sebuah keilahian yang kekal, saudara. Bukan Allah yang dibangun atau diciptakan oleh manusia, tapi Allah yang sifatnya kekal, Allah yang sifatnya ilahi. Jadi buat saya ini menjadi sangat penting buat kita sebagai orang Kristen, because the God that we worship is not of this world. And we know today, we know the reality even getting more vivid, that the world is failing. The world is falling apart. But the God that we worship, He is not of this world. Hal yang kedua, saudara, implikasi kedua dari kenaikan Tuhan Yesus, kita buka Efesus pasal yang pertama ayat 19-23. Efesus yang pertama ayat 19-23 berkatakan begini. And His incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ. Ini bicara tentang Allah Bapa ya. When He raised Christ, saat Tuhan Allah membangkitkan Kristus from the dead and seated Him at the right hand of God, at the right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. So God placed all things under His feet, under Christ's feet, and appointed Him to be head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in everywhere. Dan Philippians 2 verse 9-11. Filipi 2 ayat 9-11 dikatakan begini. Therefore God exalted Him the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. Jadi kenaikan Tuhan Yesus, the ascension of Jesus, it signifies the exaltation of Jesus by God the Father. Poin yang kedua adalah it signifies the exaltation of Jesus. Jadi menyatakan betapa Yesus dimuliakan oleh Bapa di surga, dan Yesus dimuliakan bukan tanpa alasan. Tapi Yesus dimuliakan, kalau dalam kitab Filipi dikatakan Yesus dimuliakan karena ketaatannya, bahkan ketaatan sampai kematiannya di atas kayu salib, to the point of death on the cross. Jadi saudara, Yesus dimuliakan oleh Bapa di surga karena prestasinya yang nyata, yang real, yang tangible selama perjalanan hidupnya di dunia. Dia menyelesaikan tugas Bapa dengan sempurna, in a perfect manner. Saat dia berkata it is finished, itu tuntas, tanpa cacat, tanpa celah, saudara. Jadi saat kita bicara bagaimana ya, kenapa, buktinya apa Yesus dimuliakan? Kalau tadi kita baca dari kitab Efesus sampai kitab Filipi, kita bisa menarik beberapa poin di sana. Yesus dimuliakan oleh Bapa. Yang pertama dikatakan di Efesus pasal pertama tadi, He was seated at the right hand of God. Dia ditempatkan di sisi kanan Allah Bapa, dan Allah Bapa ada di surga. Jadi dengan kata lain, dia diangkat ke surga. Itu menunjukkan dia dimuliakan dengan dia ditaruh di sisi kanan Allah Bapa. Jadi dia punya pemerintahan di sana, dan dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dikatakan He was bestowed power to reign over all rule and authority, power, dominion, and name. Dengan kata lain, dia diberikan kuasa untuk memerintah, untuk berkuasa di atas segala all kinds of rulership, dominion, authority, and power, and even every names. Dia diberikan kuasa, berkuasa atas segalanya. Dikatakan He was appointed to be the head over everything. Dikatakan dia diangkat menjadi kepala atas segalanya, with all things placed under His feet. Dan kata lain, semua yang ada di dunia ini, di seluruh jagat raya ini, seluruh kuasanya ditaruh di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan kata lain, itu memberikan sebuah kuasa yang luar biasa dalam Tuhan Yesus. Dan di kitab Filipi dikatakan He was given the name above every name. Diberikan nama di atas segala nama, yang kepada namanya semua lutut akan bertelut, yang dengan namanya semua lidah
pasti akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi saudara, bahwa ini menjadi signifikan buat orang Kristen, ini menjadi signifikan buat iman orang percaya, karena berarti begini, bahwa Yesus yang mati dan bangkit dan Yesus yang terangkat ke surga, bukan dia terangkat ke surga tanpa ada signifikan apa-apa, tapi dia terangkat di surga dan he's holding the ultimate power. He reigns, dia memerintah, dia berkuasa, dia bertahta. He is not powerless God. He is a powerful God. He is and he is not a throneless God. He has the throne. Dia punya tahta yang diberikan oleh Allah Bapa kepada dirinya. Jadi it becomes significant to the faith of to the Christian's faith, because hey, the God that we worship, He is a powerful God. All the power, authority, dominion, all the names above, all the names across the universe, they are all placed under His feet, and He becomes the head over all things. Dan ini menjadi signifikan, saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Dan dia diberikan kuasa dan dia dimuliakan oleh Allah Bapa karena dia punya reputasi, dia punya prestasi yang nyata selama dia hidup di dunia. Dan oleh sebab itu dia dijadikan sebuah pokok keselamatan, the author of salvation buat setiap daripada kita, saudara. Jadi He holds the God-given dominion to reign. Dia berkuasa atas hidupmu, dia berkuasa atas hidup saya, dia berkuasa atas segala yang terjadi dalam dunia, sekalipun dalam kondisi hari ini, dia berkuasa atas segala, dia punya kendali atas segalanya. Dan itu adalah Tuhan Yesus yang kita sembah, saudara. Nah, poin yang ketiga, apa signifikans atau implikasi dari kenaikan Tuhan Yesus? Dan ini saya sudah sentuh di devotion video that I did on the actual day, on the Thursday. Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai 4. John 14 verse 1 to 4. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Jadi signifikans apa yang ketiga dari kenaikan Tuhan Yesus? Yang saya mau sampaikan begini, it sets out our ultimate destination. Itu memberikan sebuah gambaran yang jelas kemana kita akan pulang, kemana kita akan pergi. It sets out the ultimate destination. Jadi saudara, kenaikan Tuhan Yesus memberikan kita sebuah clear roadmap. Sebuah roadmap yang jelas on how we're supposed to live today. It gives us the clear roadmap about how we are supposed to have a clear paradigm on where we are going to. It gives a clear projection, sebuah proyeksi yang jelas kemana kita pulang. Bahkan Yesus tadi di ayat yang ketiga dikatakan, I will come back and take you to be with me, that you may also be where I am. You know the way to the place where I am going. Sebuah janji yang luar biasa. Dan Yesus katakan, di dalam aku engkau tahu kemana engkau pergi, engkau tahu kemana aku melangkah, kemana engkau melangkah. Jadi saudara, ini luar biasa. Dan roadmap ini mengandung, kalau saya boleh masuk ke ayat kedua, kita coba breakdown. And now I will repeat myself here, the three keywords yang buat menangkap perhatian saya. Yang pertama dikatakan my father's house, rumah Bapakku. Kata house di sana oikia. Itu bicara tentang a residence place, obviously. Itu bicara tentang a house and also a family, a household, sebuah rumah tangga, sebuah keluarga. Dengan kata lain, saudara, Yesus sudah mengajarkan begini bahwa God designs a permanent, an eternal, an eternal relationship, an eternal fellowship, an unbroken one between God Himself and the people. Dia ingin sebuah persekutuan yang permanen, yang tetap, yang kekal, yang suci, yang kudus dengan saya dan saudara di tempat di mana Dia berada.
Jadi saudara, kalau hari ini kita membangun hubungan dengan Tuhan, dalam persekutuan kita setiap hari bersama Tuhan, Tuhan menginginkan sebuah persekutuan yang lebih real, yang akan lebih kekal, yang akan lebih sifatnya lebih permanen dari itu. Saat nanti kita pulang ke rumah Bapa, in the place where God is, He designs a permanent fellowship, sebuah keluarga yang permanen, sebuah keluarga yang kekal, yang kudus, di mana Dia menjadi kepala atas keluarga itu, sebuah rumah tangga yang kudus, yang murni, yang suci, di mana Dia menjadi kepala atas rumah tangga itu. Jadi that's the first one, in Father's house, di rumah Bapakku. Dikata my Father's house has many rooms, atau dalam terjemahan King James Version, there are many mansions. Kata mansions di sana, mona, yang berarti adalah place of staying, abiding, dwelling, a place of residence, a place of abode. Sebuah tempat tinggal, dan dalam tempat tinggal ini tempat tinggal yang tetap. Dengan kata lain, God designs di rumah Bapa nanti, He has already given us a principal place of residence, a permanent address, alamat kita yang tetap, yang permanen, saudara, tempat tinggal kita yang tetap. He has prepared a home, and where God is, it is our home. Jadi saudara, dikatakan there are many mansions, bahwa kita punya rumah ada di sana, saudara. Jadi dengan kata lain, hidup kita, rumah kita bukan di dunia ini. We are not living on this world dengan mindset bahwa we have to do everything we can in this world karena ini menjadi rumah kita. No, kita kita hidup di dunia ini dengan punya sebuah projection yang jelas bahwa our ultimate home, our final home, our final resting place is the place where God is. Dengan kata lain, saudara, apapun situasi Anda, berapapun umur Anda, latar belakang Anda, we are all on our way back home. Kita sedang berjalan pulang ke rumah. Mungkin hidup kita sedang mengalami detour hari-hari ini, sedang mengalami lika-liku hari-hari ini. Tapi no matter what happens, no matter where we are in the timeline of our lives, we are making our way back home. Dan kata home di sana mengandung makna, sekali lagi, home is the ultimate place that you lay your heads on at night. It's the final place that you will be returning to after doing everything. I gave you some analogies. If you are at work, if you are visiting your friends, if you are going to church, if you are at holiday at the moment, you will ultimately go back home. You will ultimately return home. Dengan kata lain, kita akan pasti pulang ke rumah. Oleh sebab itu, kita mau pastikan cara kita hidup hari ini, we want to make sure that we actually lay up the spiritual treasures that won't be eaten by moth and rust in this earth. Kita mau pastikan kita menginvestasikan in those things that really matter, that are really relevant, that are really valid in the eternity. Jangan habiskan perhatianmu dan fokusmu hanya pada hal-hal yang engkau tidak bisa bawa ke rumahmu nanti. Tapi pastikan engkau bangun hal-hal yang berkualitas, hal-hal yang suci, yang spiritual, yang kudus, yang engkau bisa bawa nanti pulang ke rumah Bapa di sorga. Jadi saudara, ini memberikan kita sebuah basis kehidupan, sebuah paradigma, cara yang baru untuk kita hidup. Walaupun kita hidup di dunia ini, we have a fixated projection, we have a fixated focus on eternity, on our home, in the place where God is. Dan yang ketiga, dikatakan, I am going there to prepare a place for you. Kata place yang menurut saya sangat menarik adalah topos, yang dikata any portion or space that is marked off, yang diberikan tanda, saudara, as if it were from surrounding space. The condition or station held by one in any company or assembly, it is a spot, it is a location. Dengan kata lain, saudara, saat Tuhan mengatakan bahwa, nanti kamu akan pulang ke rumah Bapakku, Tuhan gak kasih kita alamat yang abal-abal, tapi Yesus memberikan kita sebuah alamat yang pasti. It is a spot that is specifically for you and for me, a spot that has been marked off, diberikan tanda, kita seperti sudah diberikan kafling, sudah dipetakkan oleh Tuhan. Ini tempatmu nanti, rumahmu, di tempat di mana Bapa berada. Jadi saudara, Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat. He is preparing a place for you and me, so that whenever our time is up, saat kita kembali pulang, saat debu kembali menjadi debu, saat roh ini kembali kepada pencipta,
kita tahu kemana kita pulang. Kita punya tempat yang pasti di sana, saudara. Kita punya tempat yang pasti di sana. Jadi saudara, how that will impact the way we live today. The space has been allocated. The spot has been prepared for you. What you and I need to do and must do adalah setiap hari kita mengerjakan keselamatan kita, menyelesaikan karya keselamatan Tuhan Yesus itu, supaya kita make sure that we are actually securing that spot, we are winning that spot at the end. That spot really becomes ours. Don't lose sight. Jangan hilang fokus, jangan hilang pandanganmu terhadap spot yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara. Make sure you live today in such a way, in such a holy and perfect and spotless Christ-like way, so that we are securing our spot that Jesus has prepared. Jadi saudara, ini menjadi signifikan dan luar biasa kalau tadi di ayat keempat dikatakan begini, I will come back and take you to be with me. Kalau aku naik, aku pasti akan kembali, aku akan bawa engkau pulang. Jadi saudara, ini penting dengan kepada iman Kristen, karena Jesus really provides clear direction, path, and purpose of life. Dia memberikan sebuah tujuan, arah, destinasi yang sangat jelas dengan hidup saya dan saudara. The destination is known, the home is found in Jesus. Jadi saudara, Anda dan saya, kita sebagai orang Kristen, kita seharusnya bangga. Karena saudara, kita adalah orang-orang yang tidak in the limbo of nowhere. We know exactly where we are going to. Kita tahu persis kemana kita melangkah pulang. Kita tahu we are on the way back home. Kita tidak nyasar di dunia ini, saudara. Kita tidak sedang seperti orang yang tidak punya tujuan hidup. Hey, we have clear purpose. We are going back home. Kita pulang ke spot yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara. Kita pulang supaya di mana tempat Yesus berada, di situ kita juga berada. Haleluya. Poin yang keempat yang saya mau sampaikan, Kisah Rasul pasal pertama ayat ke-8. Significance dari kenaikan Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Matius 28 ayat 18-20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Jadi kita seringkali lupakan ayat ini, tapi disinilah bahwa kematian Yesus, kebangkitan Yesus, ketaatannya di atas kayu salib, it earns him the authority that is bestowed by God the Father, sehingga dia dimuliakan. Tadi poin yang kedua, tadi he was exalted by God. Di sini Yesus mengatakan, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore you go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Jadi saudara, the ascension of Jesus, kalau poin keempat ini apa signifikannya adalah yang saya sebut begini, the ascension of Jesus passes the baton of accomplishing the will of God to us. Itu meneruskan tongkat estafet dalam pengerjaan kehendak dan pekerjaan Tuhan di bumi ini kepada kita, dari Yesus kepada kita. Ingat, Yesus mengatakan begini, pada suatu saat dia dikatakan begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi saudara, saat Yesus di bumi, dia sadar penuh bahwa dia harus fokus penuhnya untuk menggenapi pekerjaan Tuhan, kehendak Allah Bapa di dalam kehidupannya. Kenaikan dia ke atas surga, it simply passes the baton in accomplishing the work, in accomplishing the purpose and the will of the Father in the world, on earth, dari Yesus kepada kita. Jadi saudara, kalau di saat itu cuma Yesus mengerjakan itu, sekarang saat Yesus naik, Yesus meneruskan itu kepada kita. Itu menjadi tanggung jawab saya dan saudara. Jadi saudara, dengan kata lain bahwa kita semua punya tanggung jawab. Kita sebagai orang Kristen, kita punya tanggung jawab. Dan kenaikan, tugas yang Bapa berikan atau Yesus tinggalkan buat saya dan saudara, yang Yesus pass on kepada saya dan saudara di muka bumi ini, itu terkandung kalau dalam Matius 28 itu in the Great Commandment, in the Great Commission, I beg your pardon, amanat agung Tuhan Yesus. Dan di sana disebut bahwa to go to make disciples of all nations, dan menarik di situ bahwa Tuhan memerintahkan orang percaya untuk pergi dan make disciples of all nations. Saat gereja kita seringkali gampang sekali terfokus. Church often get so focused in just
building in words, getting the flocks into the building, getting the flocks into the church service. But perintah Yesus, the Great Commission adalah you go. Engkau keluar, pergilah ke bangsa-bangsa, jadikan mereka muridku. Make disciples, teach them, baptize them. Dan juga dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan saat Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ini adalah sebuah amanat agung, ada sebuah panggilan, ada sebuah tugas di sana. Dan saya mau mengatakan begini, orang Kristen yang sesungguhnya, yang mempercayai atau mengakui kenaikan Yesus ke atas surga. Orang Kristen yang mengakui kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak mungkin ongkang-ongkang kaki. They will never stay idle. They will embrace the calling. They will fulfill the duty that was passed on, that was inherited from Jesus to them. Jadi saudara, saat kita bilang, oh ya kita percaya Yesus naik ke surga. So what are you doing now with your life? What have you done for the purpose, for the work of God the Father, for the mission, for the great commission that God has assigned to His people? Jadi saudara, kalau kita mencoba menyelidiki hati kita, kenaikan Tuhan Yesus harusnya mempunyai implikasi bahwa kita seharusnya mempunyai energi mati-matian untuk bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus harusnya memberikan kita sebuah compassion, gairah belas kasihan to those who are broken. Memberikan kita sebuah fokus, we will never lose sight on those who are spiritually blind. Untuk kita bisa sentuh, berikan mereka pengertian, beritakan mereka Injil keselamatan itu, saudara. Kita tidak akan mungkin kehilangan energi to winning more souls for God. Kita tidak akan mungkin cuma duduk diam tanpa kita menyampaikan betapa besar dan dahsyat dan berkuasanya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Orang Kristen yang mengakui kenaikan Tuhan Yesus tidak mungkin egois dengan imannya. Dia berpikir bahwa saya sudah selamat, saya sudah percaya, saya sudah mengerti kebenaran Injil. Oleh sebab itu saya, ya sudah, it's fine, I'm done. But hey, the true Christians who actually acknowledge and believe in the ascension of Jesus, engkau pasti akan menggeliat. Engkau pasti akan menggeliat untuk membawa lebih banyak orang kepada Tuhan. Engkau pasti akan menggeliat untuk membuat dunia ini bisa kenal Yesus. Jadi saudara, perhatikan ini, kita harus menyelidiki hati kita. Have we lost the passion upon winning the lost? Have we lost touch upon serving the weak? Have we actually lost the voice upon spreading the gospel? Seringkali seiring kita semakin mengenal Tuhan, semakin kita mengerti kebenaran firman Tuhan, semakin mengerti doktrin teologi, seringkali kita menggunakan pengertian teologi kita bukan untuk menginjil kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan, tapi kita seringkali menggunakan itu untuk berdebat, untuk kita berargumentasi, untuk kita sebatas mencari keributan teologi dengan orang-orang yang lain. Saudara, tapi kita harus merenungkan ini, bahwa saat Yesus naik, dia katakan, go and make disciples of all nations. Have we actually been sounding the message, the good news of the gospel, the good news of Jesus to those who haven't heard about Jesus? Jadi saudara, saya harus katakan begini, banyak gereja yang mungkin terlihat begitu luar biasa, tapi they lost the touch with the lost. Mereka kehilangan sentuhan kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan Yesus. Jadi saudara, saat kita bicara tentang memenuhi panggilan atau memenuhi amanat agung, itu bisa mencakup, yang pertama jelas, we are spreading the word, spreading the gospel to those who haven't heard the gospel. We are spreading the good news. We are speaking the good news to those who haven't known, who haven't heard the good news. Tapi yang kedua juga bisa menyangkut, it talks about living and witnessing Jesus. Menghidupi atau menghidupkan, menyaksikan Yesus Kristus melalui kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi surat terbuka, sehingga saat dimanapun Anda berada, Yesus nyata dan terhidupi di sana. Jadi di sini bicara bukan lagi kegiatan agama, saudara. You can talk a lot about the gospel, but what really matters at the end adalah how you translate the gospel into your life motions. Bagaimana engkau menerjemahkan pengertian Injilmu ke dalam gerak hidupmu. Banyak orang Kristen aktif dalam gereja, banyak orang Kristen mengerti kebenaran firman Tuhan dengan banyak luar biasa, tetapi mereka gagal menghidupi Kristus, gagal menampakkan
menyatakan Kristus melalui gerak hidup mereka. Dalam pekerjaanmu, dalam area-areamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, dalam engkau menjadi orang tua, dalam engkau menjadi suami, istri, dalam engkau menjadi karyawan, dalam engkau menjadi atasan, apapun yang Anda kerjakan, in whatever you do, Anda harus tetap bisa bersinar, menampilkan Kristus. Perhatikan ini, Yesus mengatakan, jadilah terang. Bukan jadilah, tapi engkaulah terang, engkaulah garam. Dan bersinar, biar cahayamu, terangmu bersinar, supaya mereka, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka melihat perbuatan baikmu, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Jadi one of the best tools untuk Anda menginjil kepada dunia adalah dengan engkau menampilkan Kristus melalui perbuatan baikmu. Perbuatan baikmu adalah perbuatanmu itu bicara everything that you produce from your head, from your mind, from your hands, segala karya kehidupanmu. Engkau tampilkan Kristus di sana. Dan mereka melihat ini Tuhannya siapa. Dan mereka memuliakan Bapa di surga. Dan yang berikutnya juga kita bicara saat kita bicara tentang Great Commission. Itu bicara juga pelayanan memuridkan. Menjadikan murid. Firman Tuhan tidak mengatakan untuk kita mencetak the followers of Christ. Tapi go and make disciples. Itu bicara you teach them to obey everything that I have commanded. Ajari mereka untuk mentaati semua yang kuperintahkan. Jadi Tuhan tidak menginginkan pengikut, Tuhan tidak menginginkan fans base, tapi Dia menginginkan murid. Karena murid tahu hati Tuhan. Murid tahu mengenal isi hati Tuhannya. Oleh sebab itu saudara, ini bicara tentang pelayanan pendewasaan. Ini bicara tentang pelayanan to nurture, to mature the people of God towards the likeness of Jesus' image. Jadi saudara, kenapa ini menjadi penting? It is significant to Christians' faith. In a way that, the way I think adalah kenaikan Yesus, itu adalah cara di mana Jesus multiplies His influence. Tuhan Yesus memultiplikasikan pengaruhnya terhadap dunia ini. Through His countless disciples, murid-murid yang tidak terhitung jumlahnya, through His countless disciples, and the disciples they just keep moving and expanding, they just keep multiplying and spreading the gospels, spreading the aroma of Christ wherever they are. They can be scattered, they can be spread around, spread across, tetapi they are carrying that divine influence of the kingdom of God wherever they are. Jadi saudara bayangkan ini, bahwa di saat itu sebelum Yesus naik ke surga, pelayanan itu dikatakan Yesus ada di sana. Dan Yesus menjadi sentral figur di sana. Dan dia berjalan kemanapun, dia menginjil, menyembuhkan, dia mengajar kebenaran firman dan sebagainya. Tapi saat Yesus ke surga, Yesus mengatakan tugas ini menjadi tugasmu gereja Tuhan. Tugas ini menjadi tugasmu orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu engkau menjadi perpanjangan kaki Tuhan. Engkau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dengan kata lain, what was done by one person that's found in Jesus, what was done back then, now is being done by countless disciples of Christ. Dimanapun mereka berada, mereka membawa dampak. Mereka membawa dampak ilahi, dampak kerajaan Tuhan di sana. Oleh sebab itu, our inability today to actually gather physically sebagai satu gereja, it is not the end of the world. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru, kitab Kisah Para Rasul, gereja mula-mula, banyak pertemuan mereka, gereja-gereja mereka bukan gereja yang akbar. Gereja mereka biasanya gereja-gereja yang bersifat gereja rumah, berkumpul dalam sekitar 20 orang, 30 orang, di mana ada penatua-penatua di sana, saudara. Jadi saudara, our inability to gather in a big crowd today is not the end of Christianity. It is not the end of the kekristenan dalam kehidupan ini, saudara. Tapi buat saya, I'm seeing that as the countless disciples of God, countless churches. We are the church. The countless churches of Christ expanding. They are spreading the gospel. They're spreading the influence even in a greater magnitude of effect that they have ever done before. Jadi saudara, inilah sebuah hal yang luar biasa. Dan kenapa ini signifikan? Karena pengaruh Yesus menjadi termultiplikasi. Pengaruh Kristus menjadi berlipat kali ganda. Is compounding effect. Is just over the top. Dan hal yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara. Implikasi apa dari kenaikan Yesus?
Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Yesus mengatakan mungkin untuk kebaikanmu aku pergi ke atas, pergi ke surga. Unless I go away, kalau aku tidak pergi, the advocates will not come to you. Penolong itu tidak akan datang kepadamu. But if I go, I will send him to you. He talks about Holy Spirit here. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I'm going to the Father where you can see me no longer. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned. Hal yang kelima, implikasi kelima. Kenapa kenaikan Yesus menjadi penting? Because it makes way for the Holy Spirit to come. Itu membuka jalan buat Roh Kudus untuk turun dan hadir bekerja dalam hidup saya dan saudara. Yesus mengatakan, unless I go away, the advocate will not come to you. Kalau aku tidak naik, kalau aku tidak pergi, Roh Penolong itu tidak akan hadir dalam kehidupanmu. Dan ini luar biasa. The work of the Holy Spirit ini Yesus mengatakan di sini, dan mungkin saya akan bicara lebih detail saat kita bicara tentang Pentakosta di ibadah berikutnya. Di dalam Yohanes 16 tadi, saya akan sentuh secara singkat. Pekerjaan Roh Kudus itu menyangkut adalah it is convicting. He convicts. Dalam bahasa Indonesia dia menginsafkan dunia. Ada 3 hal yang dikatakan di sana Holy Spirit, Roh Kudus itu insafkan dunia. He convicts the world about sin. Dia menyadarkan dunia akan dosanya. Dengan kata lain, Roh Kudus memberikan mereka sebuah kesadaran bahwa betapa saat mereka menolak Kristus, saat mereka melenceng, saat mereka hamartia, luncas dari kehendak Tuhan, Roh Kudus itu memberikan mereka sebuah pengertian bahwa hey, dosa di sana. Dan juga dikatakan he convicts the world about righteousness. Dia menyatakan kesalahan, dia menginsafkan akan kebenaran. Kenapa di sana dikatakan bahwa Yesus berikan alasan gini, because I am going to the Father where you can see me no longer. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan begini, melalui kenaikannya ke atas surga, Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada dunia bahwa hey, Yesus tidak lagi di dunia karena dia sudah dimuliakan bersama Bapa. Dengan kata lain, Yesus menjadi patokan, menjadi standar kebenaran itu. Dengan kata lain, Roh Kudus memberikan sebuah kesadaran bahwa Anda mau hidup benar, patokanmu follow the footstep of Jesus. Ikuti teladan Yesus karena dia sudah dimuliakan oleh Bapa di surga. Dia sudah ada di sebelah kanan tahta Allah Bapa, dan dia yang menjadi pokok keselamatan. He becomes the author of salvation. Dan juga he convicts, yang ketiga, he convicts the world about judgment. Menginsafkan dunia akan penghakiman. Apa maksudnya? Dikatakan because the prince of this world now stands condemned. Ini bicara tentang setan, tentang kegelapan, tentang iblis, saudara. Dengan kemenangan Yesus, maka setan itu sudah terhakimi. He stands condemned. Dengan kata lain, dia dibuktikan bersalah. Dia dibuktikan memberontak. Dia dibuktikan tidak taat pada kehendak Bapa. Jadi saudara, ini adalah karya-karya Roh Kudus yang luar biasa. Kalau kita buka Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. I have much more to say to you, more than you can now bear. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. Karya Roh Kudus berikutnya adalah he guides. Dia memimpin into all the truth. Dia memimpin kepada kebenaran. Dia memampukan kita untuk memberikan kita sebuah kesadaran untuk hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran Kristus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Dan dikatakan terus, he will not speak on his own. He will speak only what he hears. And he will tell you what is yet to come. Dan disitulah kenapa dia bisa menuntut kita kepada kebenaran. Karena apapun yang dia sampaikan apapun yang Roh Kudus sampaikan kepada kita, itu adalah sesuatu yang dia dengar dari Allah Bapa. He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known to you. Karya Roh Kudus, melalui Roh Kudus kita bisa memuliakan Kristus. Kita bisa memuliakan Kristus karena apa? Karena dia ada dia tinggal dalam kita, dan semua yang dia sampaikan, semua yang dia tuntun, semua yang dia pimpin dalam kehidupan kita, semua mengarah kepada kemuliaan Kristus, His glory of resurrection, His glory of ascension, ketaatan dia sampai to the point of death on the cross, saudara. Semua kita bisa memuliakan Kristus karena ada Roh Kudus dalam kita. Dan ini menjadi sebuah luar biasa, saudara, karena kalau dia tidak naik, Roh Kudus itu tidak ada. Tanpa Roh Kudus itu, kita akan sulit untuk berjalan dalam kebenaran, kita akan sulit untuk bisa hidup memuliakan Kristus.
2 Korintus 3 ayat 18. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever increasing glory which comes from the Lord, who is the Spirit. Dengan kata lain, karya Roh Kudus yang utama juga adalah dia membuka selubung yang menutupi muka kita sehingga kita bisa menatap kemuliaan Kristus. Dan saat kita menatap kemuliaan Kristus, dan ini karya Roh Kudus, dia membuka selubung itu, memberikan kita pengertian yang baru, memberikan kita sebuah understanding, pewahyuan yang baru, sehingga kita bisa behold on the glory of Christ. And when we are beholding on the glory, when we are contemplating the glory of Jesus Christ, disitulah we are being transformed into the image of His Son. Disitulah kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kalau Yesus tidak naik, roh penolong itu tidak ada. Dan kalau roh penolong itu tidak ada, tidak bisa kita bisa menghidupi perjalanan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, bicara tentang keserupaan dengan Kristus itu bicara tentang hidup dalam roh. Bicara tentang keserupaan dengan Kristus itu bicara kita hidup dipimpin oleh roh. Bicara keserupaan dengan Kristus itu bicara kita hidup tidak mendukakan hati Roh Kudus. Jadi saudara, ini menjadi sentral dalam keiman Kristen kita. Karena apa? Kepergiannya ke atas surga, kenaikannya ke atas surga. Dia melepaskan, dia mengirim roh penolong, Roh Kudus. And He is an omnipresent God. Roh Bapa yang merambah dunia kemanapun kita ada. He is an omnipresent God. Dan dalam maha kehadirannya, dia menuntun kita kepada kebenaran. Dia menginsafkan kita akan dosa, menginsafkan akan kebenaran, menginsafkan akan penghakiman. Dia memuliakan Kristus di dalam kita. Dan dia menuntun kita untuk kita semakin hari kita bisa menatap kemuliaan Kristus. Dan kita diubahkan menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Dengan kata lain, it becomes central to our faith because by His ascension, He is saying that we are not alone in this world. Kita tidak sendiri. Karena ada Roh Kudus, Roh yang maha hadir itu hidup dan bergerak di dalam diri saya dan saudara. Jadi saudara, ini ada 5 hal yang menurut saya implikasi yang besar, yang signifikan, yang diberikan oleh kenaikan Tuhan Yesus ke atas surga. And I believe that this is very powerful in such a way that it has such a great impact, significant impact in us living our faith in this failing world. Kalau saya boleh ulangi poin-poin yang tadi adalah yang pertama, kenaikan Yesus ke atas surga, it highlights the origin of Jesus and He is not of this world. Dia bukan berasal dari dunia ini. Bahwa Tuhan yang kita sembah, kemuliaannya bukan berasal dari kemuliaan dunia. Kekuatannya, kekuasaannya bukan berasal dari kekuasaan dunia yang hancur, yang sedang runtuh ini. Tapi dia berasal dari dimensi keilahian Bapa, keilahian surga di atas. It highlights the origin of Jesus. It signifies the exaltation of Jesus. Kenaikan Yesus menandakan bahwa dia dimuliakan oleh Bapa di surga. Dia ditempatkan di sisi kanan Allah Bapa. Dia diberikan kuasa, dia diberikan otoritas untuk memerintah. Segala kuasa yang lain yang ada di seluruh jagat raya ditaruh di bawah kakinya. Dia memerintah, dia diberikan pemerintah. He is not a powerless God, He is a powerful God. He is not a throneless God. He has throne that's given by God the Father. It sets out our ultimate destination. Kepergiannya ke atas surga memberikan kita a clear direction, a clear path, a clear way to home, memberikan kita sebuah arahan yang jelas, tujuan yang jelas, that we are going home and our home is where God the Father is. Dan juga it passes the baton of accomplishing the will, the work of the Father, to continue, untuk melanjutkan pekerjaan karya Yesus di muka bumi ini. Dengan kata lain, kenaikan dia ke atas sorga, dia memberikan kita sebuah sense of duty. Dan kita sebagai orang Kristen yang sesungguhnya tidak mungkin kita bisa ongkang-ongkang kaki. Kita pasti akan menyambut tugas itu. Kita akan menyambut panggilan itu dengan sukacita. Kita untuk pergi, keluar, memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, it makes way for the Holy Spirit. Dengan dia pergi ke atas, dia mengutus roh penolong, roh yang maha hadir itu, untuk hadir dalam kehidupan saya dan saudara. We are not alone in this world. Mari saudara kita akan tutup firman ini dalam doa, berdoa bersama saya. Terima kasih Yesus buat siang hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan, merenungkan pesan Tuhan yang luar biasa, bahwa kenaikan Tuhan Yesus, it has such significant impact in our lives. Mari Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan sungguh menjadi bertumbuh dengan sempurna dalam setiap hati kami. Untuk kami Tuhan menghidupi hari-hari kami dengan sebuah clear consciousness that we are going to the place where you are. Kami semua sedang berjalan pulang menuju tempat di mana Engkau berada. Dan Tuhan, hari-hari ini selama kami masih hidup, kami mau pastikan, kami mau bekerja mati-mati untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau kelarkan pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan, untuk kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami menghidupkan Kristus, kami menyaksikan Kristus dalam kehidupan dalam setiap gerak hidup kami, supaya dunia bisa melihat perbuatan baik kami dan mereka memuliakan Bapa di surga. Kami percaya dalam perjalanan kami Tuhan, untuk kami mengerjakan keselamatan kami, untuk kami Tuhan semakin diubahkan, semakin serupa dengan Tuhan. Kami tidak bisa sendiri, dan kami bersyukur dan kenaikan-Mu ke atas surga. Tuhan, Kau mengirim Roh Kudus, Roh yang lembut, Roh penolong itu Tuhan, Roh penghibur, Roh maha hadir dalam hidup kami, untuk menolong, memberikan kami kekuatan. He is the Spirit who is with us, who dwells in us, who moves in us. Dia adalah Roh Kudus yang menginsafkan kami akan kesalahan dosa kami, pelanggaran kami. Dia adalah yang memberikan kami kekuatan. Dia yang memberikan kami pengertian yang baru. He is the Spirit who unveils us so that we can behold, we can contemplate on the glory of yours, so that we are being transformed each day with the ever increasing glory. Thank you Jesus. Aku serahkan setiap jemaat-Mu, gereja-Mu ke dalam tangan-Mu yang kuat. Hamba-Mu terbatas, manusia sungguh terbatas, tapi Roh Kudus kami percaya tidak terbatas dalam hidup kami. Bekerja, garap hidup kami, kerjakan, genapi segala yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Happy Ascension Day, and God bless you all. Take care and keep on winning. Selamat pagi, apa kabar semua? Shalom, diberkati semuanya. Pada hari Minggu ini kita kembali bersama-sama kita melakukan ibadah yang masih kembali dalam bentuknya online. Beberapa minggu ke depan juga kita masih akan bersama-sama melakukan ibadah online, tetapi pesan saya kepada saudara semua, supaya saudara bisa terus mengikuti setiap pemberitaan firman, setiap pendalaman Alkitab dengan rasa haus, dengan rasa yang ingin terus untuk mencari Tuhan, karena kita membutuhkan firman Tuhan, karena kita membutuhkan berkat dan tuntunan Tuhan setiap saat. Saya tidak banyak pengumuman pada hari ini, tetapi saya mau update saja bahwa hari Selasa jam 7 malam kita masih akan ada pendalaman Alkitab bersama Pastor Ruli Simorangkir yang akan dipandu oleh Pastor Wigan. Jadi jangan terlambat, kita sambut dengan hati yang haus untuk kita bisa terus belajar mencari wajah Tuhan. Saya bersyukur saya bisa menemukan saudara baik-baik saja dalam penyertaan Tuhan yang senantiasa. Ada sedikit pesan Tuhan yang Tuhan mau saya sampaikan buat jemaat Citygate dimanapun Anda berada, buat siapapun yang mendengarkan tayangan ini, bahwa Injil Matius berkata bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan engkau makan, tentang apa yang engkau minum, tentang apa yang akan engkau pakai, karena semua itu hanya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi pesan saya yang disampaikan dari Injil Matius adalah kita harus terfokus. Jangan jadikan ini sebuah rutinitas baru. Jangan jadikan ini sebagai sesuatu normal baru. Tetapi terus engkau harus terfokus mencari wajah Tuhan. Oke, terima kasih Citygate. Tetap jaga diri baik-baik. Jaga sahabat Anda. Jaga saudara Anda. Kita bertemu lagi minggu depan. God bless. See you next week.